Pernahkah kamu merasa kelelahan yang aneh? Bukan karena tubuhmu lelah setelah beraktivitas berat, tetapi karena jiwamu terus-menerus dipaksa menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Ini adalah jenis kelelahan yang sering tak disadari, tetapi dampaknya perlahan menghancurkan ketenangan batin. Banyak dari kita tumbuh dalam keyakinan bahwa menjadi baik, menjadi patuh, dan selalu mengatakan iya adalah tanda kasih sayang dan bukti kita orang yang pantas dicintai. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, keseringan berkata iya justru membuat kita kehilangan diri sendiri, kehilangan suara hati, bahkan kehilangan kemampuan memahami apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Kita pun mulai hidup dalam pola menyesuaikan diri secara berlebihan. Selalu khawatir jika penolakan kita membuat orang kecewa. Takut jika berkata tidak, kita akan ditinggalkan. Bukankah ini melelahkan? Ketika kamu berkata iya, padahal hatimu ingin menolak. Saat itu pula, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu mengirimkan pesan ke pikiran bawah sadarmu bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhanmu sendiri. Ini bukan tentang kebaikan, ini tentang ketakutan yang sudah mendarah daging mungkin sejak masa kecil. Karena kita terbiasa mendapat pujian saat menjadi anak penurut. Namun sampai kapan kamu sanggup mengabaikan hatimu hanya untuk membuat semua orang merasa senang? Sampai kapan kamu akan terus menutupi kegelisahanmu dengan senyuman palsu demi menjaga citra sebagai orang baik? Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Itu naluri alami yang diwariskan nenek moyang kita. Karena pada zaman purba, diasingkan berarti mati. Tetapi di zaman modern, rasa takut ditinggalkan ini berubah menjadi pola relasi tidak sehat yang merusak harga diri kita sendiri. Kamu perlu mulai mempertanyakan, apa benar selalu menjadi orang baik akan membuatmu lebih dicintai atau justru membuatmu dimanfaatkan? Dan bagaimana jika ternyata kamu bisa tetap dicintai, bahkan lebih tulus saat kamu berani menunjukkan batasan dirimu? Sebelum kita melangkah lebih dalam membahas keberanian untuk tidak lagi hidup dari validasi orang lain, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup, dan jangan lupa tinggalkan komentar jika kamu merasa topik seperti ini penting untuk terus dibahas. Dengan subscribe dan komentar, kamu membantu channel ini untuk terus berkembang dan menghadirkan konten yang membebaskan dan menenangkan pikiran kita dari belenggu ekspektasi sosial yang seringkali tidak masuk akal. Baik, kembali ke topik. Kita tidak dilahirkan untuk selalu menuruti kemauan semua orang. Tuhan menciptakan kita dengan hati, akal, dan perasaan yang unik, yang semestinya kita gunakan untuk mengekspresikan keaslian diri, bukan untuk sekedar menjadi apa yang orang lain inginkan. Namun lingkungan seringkali menanamkan keyakinan salah bahwa menolak permintaan orang lain adalah bentuk keegoisan. Padahal batas yang sehat justru menandakan kedewasaan dan rasa hormat pada diri sendiri. Kita harus mulai membedakan mana kesabaran yang tulus dan mana kepasahan yang lahir dari rasa takut. Karena jika kita terus menahan apa yang kita rasakan hanya demi terlihat baik, pada akhirnya kita tidak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita akan hidup dalam kebingungan, mengambil keputusan bukan berdasarkan kebutuhan diri, melainkan tekanan untuk membuat semua orang senang. Ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membangun relasi palsu, karena orang-orang hanya mengenal kita dari topeng yang kita pakai. Ketika kita menolak menunjukkan diri kita yang asli, kita juga menutup peluang untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan tulus. Kita perlu sadar bahwa keberanian untuk mengatakan tidak bukan hanya soal menjaga diri dari kelelahan, tetapi juga cara kita mengundang orang yang tepat ke dalam hidup, orang yang benar-benar menerima kita apa adanya, bukan hanya ketika kita selalu berkata iya.
Jika kamu sering merasa sulit menolak permintaan orang lain atau merasa bersalah setiap kali mencoba berkata tidak, penting untuk memahami bahwa ini bukan hanya soal kamu kurang tegas. Ada luka lama yang mungkin tertanam jauh dalam dirimu yang membisikkan bahwa menolak berarti menyinggung. Menolak berarti tidak lagi layak dicintai. Luka ini bisa terbentuk dari pengalaman masa kecil saat kamu belajar bahwa menjadi anak penurut adalah satu-satunya cara mendapat kasih sayang. Sejak kecil kita dibiasakan mendengar pujian seperti anak baik tidak banyak menuntut atau anak yang baik selalu membantu tanpa mengeluh. Pujian semacam ini terdengar sederhana tetapi berdampak besar pada pembentukan pola pikir kita. Kita jadi percaya bahwa nilai diri kita hanya diukur dari seberapa banyak kita bisa menyenangkan orang lain, bukan dari siapa kita sebenarnya. Padahal, kebutuhan untuk membahagiakan diri sendiri juga sama penting dengan kebutuhan untuk berkontribusi bagi orang lain. Jika kita hanya fokus membahagiakan semua orang, sementara kita sendiri terus-menerus menekan keinginan, lama-kelamaan kita akan merasa hampa dan tidak bahagia. Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan terus-menerus mengorbankan kebahagiaan sendiri demi validasi orang lain? Bukankah lebih baik kita belajar mendengar suara hati dan memberi ruang pada diri sendiri untuk merasakan apa yang sebenarnya kita butuhkan? Dengan begitu, kita tidak hanya merawat diri sendiri, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya tanpa perlu khawatir akan kehilangan cinta atau diterima. Ketika kita mencoba mendengar diri sendiri dengan hening, kita akan mulai menemukan banyak suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan tuntutan orang lain. Suara itu mungkin berupa rasa lelah, rasa marah yang terpendam, atau sekedar keinginan sederhana untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Kita seringkali mengabaikan suara-suara ini karena takut dianggap egois. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita untuk terus-menerus memprioritaskan orang lain hingga mengabaikan diri sendiri. Kita pun sering lupa bahwa orang-orang yang benar-benar peduli akan menghargai batas kita. Dan orang-orang yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri akan merasa kesal ketika kita mulai menegaskan apa yang kita butuhkan. Inilah salah satu tanda yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi hubungan di sekitar kita. Siapa yang tetap bertahan ketika kita berani menunjukkan diri kita apa adanya, dan siapa yang memilih menjauh karena tak lagi bisa memanfaatkan kelemahan kita untuk selalu berkata iya. Proses ini tidak mudah. Ketika kita terbiasa menyesuaikan diri, mulai berkata tidak, bisa memunculkan rasa takut, khawatir dijauhi, atau dituduh berubah menjadi sosok yang egois. Namun, kita harus ingat bahwa menolak bukan berarti berhenti kepedulian, melainkan memilih untuk peduli juga pada diri sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa hadir secara lebih utuh dan tulus ketika benar-benar ingin membantu orang lain. Bukankah menolong dari hati yang penuh lebih baik daripada membantu dengan hati yang tertekan? Ketika kamu sudah mulai memahami pentingnya batas, kamu pun akan mulai merasakan kelegaan. Batas yang sehat bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menjaga hubungan dengan orang lain agar tidak saling melukai. Karena tanpa batas, kita hanya akan terus memberi sampai habis, dan pada titik itu kita mungkin akan mulai menyimpan rasa kesal yang akhirnya meledak dalam bentuk konflik tak terhindarkan. Maka, belajar mendengarkan suara hati dan menegaskan batas adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Karena hanya dengan begitu, kita bisa memberi kebaikan dengan tulus tanpa merasa terpaksa. Banyak dari kita takut menetapkan batas karena kita dibesarkan dengan doktrin bahwa mengalah itu mulia. Padahal mengalah terus-menerus tanpa kesadaran bisa menjadi awal dari pengabaian diri yang sistematis. Kita tidak pernah diajari untuk bertanya, sampai kapan harus mengalah? Atau apakah wajar kalau aku ingin berkata tidak? Dari kecil kita hanya diajari bahwa mengutamakan orang lain adalah satu-satunya jalan untuk dianggap baik. Akibatnya saat dewasa, kita merasa berdosa jika menolak, meskipun kita sudah kelelahan pada fisik maupun emosional. Padahal Tuhan juga tidak menuntut kita untuk mengorbankan diri tanpa batas. Dalam ajaran Islam misalnya, menjaga diri sendiri termasuk bagian dari ibadah. Karena tubuh dan jiwa
adalah amanah yang harus dirawat. Menolak untuk menyakiti diri sendiri demi memenuhi keinginan orang lain justru bisa menjadi bentuk syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Tuhan. Kesadaran ini penting karena tanpa memahami akar masalah, kita akan terus terjebak pada pola lama. Selalu berusaha menyenangkan semua orang, takut dianggap buruk, takut kehilangan, hingga akhirnya hidup kita dijalani bukan sebagai diri sendiri. Padahal, hidup yang terus-menerus dibentuk oleh harapan orang lain hanya akan membuat kita kelelahan dan kehilangan kebahagiaan sejati. Jika kamu merasakan hal ini, saatnya kamu menepi sejenak, duduk dengan tenang, mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan menuliskan apa yang selama ini kamu pendam. Tulisan ini bukan untuk dibagikan, tetapi sebagai cara untuk mengakui perasaanmu sendiri. Sesuatu yang mungkin jarang kamu lakukan karena terlalu sibuk menenangkan orang lain. Salah satu konsep penting yang bisa membantu kita berhenti hidup dari validasi orang lain adalah stoikisme. Filsafat stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Pendapat orang lain, reaksi mereka terhadap keputusan kita, atau perasaan mereka ketika kita menolak permintaan mereka adalah hal yang di luar kendali kita. Namun, sikap kita terhadap apa yang mereka katakan, bagaimana kita menanggapi penilaian mereka, itulah yang sepenuhnya ada di tangan kita. Ketika kita mulai menyadari ini, kita akan lebih tenang dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sekedar untuk menjaga citra sebagai orang baik di mata semua orang. Prinsip stoikisme bukan mengajarkan kita menjadi acuh tak acuh pada orang lain, melainkan mengajarkan kita agar tidak hancur hanya karena tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Stoikisme membantu kita memahami bahwa kebahagiaan kita tidak seharusnya bergantung pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, termasuk pandangan orang lain. Prinsip ini membuat kita lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan, mendengarkan kebutuhan kita sendiri, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan mengambil tindakan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Dengan menerapkan stoikisme, kita juga bisa meredam rasa bersalah yang sering muncul setiap kali kita mulai menetapkan batas. Kita jadi mengerti bahwa tidak ada kewajiban untuk selalu membuat semua orang senang, karena tugas kita bukanlah menjadi pahlawan bagi semua orang, tetapi menjadi penjaga bagi diri kita sendiri agar tetap utuh, sehat, dan damai. Bukankah lebih baik kita hidup dengan ketenangan daripada terus-menerus menanggung beban harapan yang tidak realistis dari sekitar kita? Seringkali kita tak menyadari bahwa kebiasaan menyenangkan orang lain secara berlebihan ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak negatif pada orang-orang di sekitar. Ketika kita selalu berkata iya tanpa keberatan, kita secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk menganggap batas kita bisa dilanggar kapan saja. Ini membentuk pola relasi yang timpang, di mana satu pihak merasa berhak terus meminta, sementara kita merasa berkewajiban terus memberi. Padahal, hubungan yang sehat selalu berjalan dua arah, memberi dan menerima secara seimbang. Ketika kita mulai menetapkan batas yang sehat, mungkin orang-orang yang terbiasa dilayani akan terkejut bahkan marah. Mereka akan merasa kita berubah, padahal yang berubah hanya cara kita menjaga diri. Perubahan ini penting agar kita tidak lagi hidup dalam jebakan rasa takut ditinggalkan. Kita tidak akan lagi mengukur nilai diri dari seberapa sering kita bisa membuat orang lain tersenyum, tetapi dari seberapa jujur kita pada hati kita sendiri. Momen ini memang sulit, karena pada awalnya kamu akan dihadapkan pada rasa bersalah, rasa khawatir, dan pertanyaan di kepala. Apa aku jahat jika mulai berkata tidak? Jawabannya, tidak. Kamu tidak jahat hanya karena tidak selalu mengiyakan. Kamu hanya sedang belajar untuk menyeimbangkan kepedulian pada orang lain dengan kepedulian pada diri sendiri. Proses ini mungkin membuatmu merasa kesepian sesaat, karena orang-orang yang selama ini hanya peduli pada kebaikanmu yang berlebihan akan mulai menjauh. Namun percayalah, itu bukan kehilangan, melainkan pembersihan. Kamu sedang memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar menghargaimu, yang akan mencintaimu bukan karena kamu selalu menuruti mereka, melainkan karena mereka melihatmu apa adanya dengan segala kelebihan dan batasmu. Jika kita refleksikan lebih dalam, banyak orang terjebak pada pola fawn response, sebuah istilah yang diperkenalkan dalam kajian trauma. Fawn response adalah salah satu mekanisme bertahan hidup yang membuat seseorang berusaha keras menyenangkan orang lain demi menghindari konflik atau penolakan. Mekanisme ini bisa muncul karena pengalaman masa kecil, seperti tumbuh dalam keluarga yang menuntut kesempurnaan,
atau dalam lingkungan yang menekan kebebasan berekspresi. Akibatnya, saat dewasa, kita menganggap kebutuhan sendiri sebagai sesuatu yang tidak penting dan selalu menomorsatukan orang lain. Ironisnya, semakin kita berusaha keras menyenangkan semua orang, semakin kita kehilangan kemampuan mengenali keinginan dan kebutuhan diri. Kita bahkan bisa merasa cemas saat memiliki waktu luang untuk diri sendiri, karena otak kita terbiasa sibuk memenuhi harapan orang lain. Ini bukan hanya melelahkan secara emosional, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik. Stres kronis akibat menekan perasaan dan kebutuhan sendiri dapat memicu berbagai penyakit, mulai dari gangguan tidur, tekanan darah tinggi, hingga gangguan pencernaan. Ketika kita tidak berani menetapkan batas, kita membiarkan orang lain mengatur ritme hidup kita, dan pada akhirnya kita merasa tidak punya kendali atas hidup sendiri. Padahal, salah satu pilar kebahagiaan adalah merasa kita punya kendali atas hidup kita, termasuk keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Menjadi baik itu mulia, tetapi menjadi baik tanpa batas hanya akan menjerumuskan kita pada jurang kelelahan dan kebingungan. Kita bisa tetap menjadi orang baik tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Kuncinya adalah dengan belajar berkata tidak secara asertif, bukan agresif. Asertif berarti menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita butuhkan dengan jelas, tegas, tetapi tetap dengan sikap hormat pada lawan bicara. Banyak yang mengira menolak berarti harus marah atau membentak. Padahal menolak bisa dilakukan dengan sopan. Misalnya dengan kalimat sederhana seperti, "Maaf, saya belum bisa membantu sekarang." Atau, "Saya menghargai permintaanmu, tetapi saya tidak memiliki waktu atau energi untuk itu." Kalimat seperti ini membantu kita tetap menjaga hubungan tanpa mengorbankan diri kita. Awalnya mungkin kamu akan merasa gugup saat mencoba menolak. Itu wajar, karena otak kamu terbiasa merasa aman hanya saat kamu menyenangkan orang lain. Namun semakin sering kamu berlatih, semakin otak kamu terbiasa melihat bahwa menolak tidak selalu membawa penjara sosial seperti yang kamu bayangkan. Sebaliknya, kamu justru akan merasakan kelegaan dan pelan-pelan mulai memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting bagi dirimu sendiri. Selain keberanian berkata tidak, hal penting lain yang perlu kita latih adalah kemampuan untuk mengenali tanda-tanda ketika kita mulai mengabaikan diri sendiri. Salah satunya adalah perasaan kesal yang muncul setelah kita setuju melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan. Rasa kesal ini seringkali diabaikan, dianggap remeh atau bahkan disalahkan pada diri sendiri. Aku kok begini banget padahal cuma diminta bantuan. Padahal rasa kesal ini adalah sinyal dari hati bahwa kita sudah melewati batas. Tanda lainnya adalah kelelahan yang tidak hilang meski kita sudah cukup tidur. Ini terjadi karena kelelahan emosional berbeda dengan kelelahan fisik. Tubuh bisa beristirahat, tetapi hati dan pikiran yang lelah karena selalu menyesuaikan diri butuh waktu lebih lama untuk pulih. Gejala lainnya bisa berupa perasaan rendah diri, merasa semua orang lebih bahagia daripada kita, atau mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu membuat kita semangat. Semua ini adalah alarm yang sebaiknya kita dengarkan, bukan diabaikan. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hidup adalah menganggap menolak permintaan orang lain berarti kita tidak punya empati atau hati. Padahal, justru dengan menolak pada waktu yang tepat, kita sedang menjaga diri kita sendiri agar tidak kehabisan tenaga. Sehingga ketika benar-benar dibutuhkan dalam situasi penting, kita masih punya kapasitas membantu dengan sepenuh hati. Batas bukan penghalang kasih sayang, melainkan jembatan yang menjaga agar kasih sayang tetap tulus. Sebaliknya, jika kita terus memaksakan diri, membantu dengan hati tertekan, yang muncul bukan lagi ketulusan, melainkan kebencian yang diam-diam menumpuk. Dan kebencian ini tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Kita jadi merasa tidak cukup baik, tidak layak dihargai, karena terus-menerus mengorbankan diri untuk memenuhi standar orang lain. Padahal, cinta dan kepedulian tidak seharusnya menuntut kita kehilangan jati diri. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung batas masing-masing, bukan hanya satu pihak yang terus mengalah. Saat kita mulai tegas mengatakan apa yang kita rasakan, kita sedang memberi kesempatan pada orang lain untuk benar-benar mengenal siapa kita. Mereka yang tulus akan memahami, sementara mereka yang hanya peduli pada kepentingannya akan mundur. Dari sini, kita bisa lebih bijak melihat mana hubungan yang layak dipertahankan dan mana yang sebaiknya kita lepaskan demi menjaga kesehatan mental dan emosional. Maka, jangan pernah merasa bersalah saat mulai membangun batas. Itu adalah langkah pertama untuk menciptakan hidup yang lebih damai, penuh rasa syukur, dan kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, bukan sekedar dari pengakuan orang lain. Selain keberanian,
Membangun batas yang sehat juga memerlukan kejelasan tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menyenangkan orang lain karena mereka sendiri tidak tahu apa yang ingin mereka capai. Mereka hanya mengalir mengikuti permintaan orang lain, sehingga hidupnya bukan milik mereka sendiri, melainkan milik ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa sering kebingungan menentukan pilihan, itu bisa jadi tanda kamu belum cukup mengenali dirimu. Salah satu cara terbaik untuk menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan adalah dengan memberi diri sendiri waktu merenung tanpa distraksi. Matikan gawai, tarik napas dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku hidup? Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya karena aku menikmatinya, bukan karena ingin diakui? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa menjadi awal untuk menemukan arah yang sesuai dengan jati dirimu. Dari sini, kamu bisa mulai membuat daftar prioritas yang benar-benar kamu inginkan, bukan daftar yang hanya untuk menyenangkan orang lain. Dengan mengenali keinginan ini, kamu akan lebih mudah menentukan kapan harus berkata iya dan kapan harus tegas berkata tidak. Sebab, kamu sudah punya kompas yang jelas, keinginan dan nilai-nilai pribadimu. Seringkali kita lupa bahwa tujuan hidup bukanlah untuk membuat semua orang senang, melainkan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, syukur, dan makna. Membahagiakan orang lain memang bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Tetapi jika itu dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri, kebahagiaan yang kita rasakan tidak akan pernah utuh. Kita akan merasa senang di permukaan, tetapi kosong di dalam. Kebahagiaan yang bertahan lama justru datang saat kita selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita tidak lagi berpura-pura menjadi sosok yang orang lain inginkan, tetapi hidup sebagai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Hidup seperti ini membutuhkan keberanian dan latihan, karena kita dibiasakan sejak kecil untuk mengukur nilai diri dari seberapa banyak orang menyukai kita. Namun percayalah, semakin kita konsisten menjalani hidup sesuai dengan hati nurani, semakin kita akan merasakan kebebasan yang menenangkan. Kita pun bisa mencintai dan memberi dengan tulus, karena kita tidak lagi merasa terpaksa atau takut ditinggalkan. Saat kita belajar untuk menetapkan batas, kita juga sedang belajar mempercayai diri sendiri. Ini adalah hal penting, karena kepercayaan pada diri sendiri akan membangun rasa aman di dalam hati. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada reaksi orang lain, melainkan pada keyakinan bahwa kita cukup baik dan pantas dihargai tanpa harus selalu menyenangkan semua orang. Kepercayaan diri ini tidak datang dalam semalam, tetapi dibangun dari kebiasaan mendengarkan diri sendiri, menghormati kebutuhan kita, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Kita akan mulai menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan hidup kita sendiri. Kita akan lebih tenang menghadapi situasi sulit, karena kita tahu apa yang kita butuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Dengan begitu, kita tidak lagi merasa seperti korban keadaan, tetapi menjadi pengendali atas pilihan kita sendiri. Ini adalah salah satu bentuk kemerdekaan batin yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih dalam dan tahan lama. Mungkin akan ada orang yang menuduh kita berubah menjadi egois ketika kita mulai menjaga batas. Kita harus memahami bahwa tuduhan ini seringkali datang dari mereka yang kehilangan keuntungan karena kita tidak lagi mudah dimanfaatkan. Maka, jangan buru-buru merasa bersalah. Sebaliknya, gunakan tuduhan itu sebagai cermin untuk melihat siapa saja yang benar-benar peduli padamu sebagai manusia dan siapa yang hanya peduli pada apa yang bisa kamu berikan. Orang-orang yang sehat emosinya akan menghormati keputusanmu, bahkan mendukungmu untuk merawat diri, sementara orang yang tidak sehat secara emosional akan berusaha membuatmu merasa bersalah agar kamu kembali pada pola lama, selalu menomorsatukan mereka. Ini adalah ujian penting untuk menentukan kualitas hubungan di sekitarmu. Jadi tetaplah tenang dan jangan biarkan rasa bersalahmu menghentikan langkahmu untuk hidup lebih otentik. Salah satu tantangan terbesar ketika kita berusaha menetapkan batas adalah menghadapi perasaan tidak enak hati. Ini sangat manusiawi, terutama jika kita dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan diri sendiri. Namun kita harus mulai menyadari bahwa tidak enak hati bukanlah alasan yang cukup untuk terus mengorbankan kesejahteraan emosional kita. Perasaan ini hanyalah residu dari pola lama yang menuntut kita untuk selalu patuh. Semakin kita berlatih berkata jujur pada diri sendiri, semakin kita akan menyadari bahwa batas bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk kasih sayang pada diri.
Kita perlu menata ulang cara berpikir kita. Membantu orang lain memang baik, tetapi membantu dengan hati setengah terpaksa hanya akan melukai dua pihak, diri sendiri dan orang yang kita bantu. Sebab ketidaktulusan itu akan terasa, meski kita menutupinya dengan senyum palsu. Lebih baik menolak dengan hormat daripada menerima dengan terpaksa lalu menyimpan kekesalan. Kita juga perlu mengubah cara kita memandang kata mengalah. Dalam banyak budaya termasuk di sekitar kita, mengalah sering dipuji sebagai tanda kedewasaan. Namun tidak semua mengalah itu mulia. Mengalah yang sehat lahir dari kesadaran penuh bahwa kita rela memberi ruang demi kebaikan bersama, bukan karena takut tidak disukai. Sebaliknya, mengalah karena takut ditinggalkan, takut dikritik, atau takut dianggap egois adalah bentuk penyangkalan diri yang lama-lama akan mengikis harga diri. Kita perlu membedakan, apakah keputusan kita mengalah lahir dari ketulusan atau dari rasa takut. Ini penting karena hanya dengan kesadaran itulah kita bisa menilai apakah tindakan kita benar-benar didasari niat baik atau hanya bentuk mekanisme bertahan yang tidak sehat. Dengan membangun kepekaan ini, kita bisa tetap menjadi pribadi yang peduli, tetapi tidak terjebak dalam siklus pengorbanan yang merugikan. Dalam proses belajar menetapkan batas, kita juga akan menghadapi momen di mana kita harus kehilangan orang-orang yang tidak menghargai batas kita. Ini adalah salah satu bagian yang paling sulit membuat banyak orang kembali pada kebiasaan lama, menyenangkan semua orang demi menjaga hubungan. Padahal hubungan yang harus dipertahankan dengan menekan diri sendiri bukanlah hubungan yang sehat. Kehilangan orang-orang yang hanya hadir saat kita terus-menerus mengorbankan diri adalah bentuk kemenangan, bukan kegagalan. Karena itu berarti kita sedang memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar mampu mencintai kita apa adanya, bukan hanya mencintai kebaikan kita yang berlebihan. Memang akan terasa menyakitkan pada awalnya, tetapi rasa sakit itu sementara. Sebaliknya, jika kita terus bertahan dalam pola lama, luka yang kita rasakan akan berlarut-larut dan semakin dalam. Kita perlu percaya bahwa Tuhan menyiapkan orang-orang yang akan menghargai kita tanpa menuntut kita menjadi orang lain. Salah satu cara praktis untuk mulai menetapkan batas adalah dengan membuat daftar hal-hal yang kita rasa tidak nyaman, namun selama ini tetap kita lakukan hanya demi menyenangkan orang lain. Luangkan waktu, tulis semua hal itu tanpa sensor, dan lihat polanya. Apakah kamu sering mengiyakan ajakan meski ingin istirahat? Apakah kamu setuju meminjamkan barang meski khawatir rusak? Apakah kamu mau mendengarkan curhat panjang yang menguras emosimu saat kamu sendiri sedang butuh ketenangan? Dari daftar itu, pilih satu hal yang paling sering terjadi dan latih diri untuk mulai berkata tidak secara asertif. Fokus pada satu perubahan kecil ini akan membantumu membangun percaya diri dan merasakan kelegaan. Ketika kamu sudah mulai nyaman, lanjutkan dengan hal lain. Pelan-pelan, hidupmu akan lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan dirimu sendiri. Jangan lupa, kita juga perlu mengkomunikasikan batas secara jelas pada orang lain. Seringkali masalah muncul bukan karena orang sengaja melewati batas kita, tetapi karena kita sendiri tidak pernah menyampaikan batas tersebut. Kita berasumsi orang lain tahu apa yang kita rasakan, padahal mereka bukan pembaca pikiran. Jadi, belajarlah menyampaikan dengan tenang dan jelas. Misalnya, aku senang kamu mengejakku, tapi hari ini aku butuh waktu sendiri. Atau, aku ingin membantu, tapi sekarang aku tidak punya cukup energi. Kalimat seperti ini sederhana, tetapi punya kekuatan besar untuk melatih kita menyatakan kebutuhan tanpa drama. Semakin sering kita mengkomunikasikan batas dengan cara sehat, semakin orang di sekitar kita belajar menghargai kita, dan semakin kecil peluang kita merasa terjebak dalam kebiasaan menekan diri. Ini adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang saling menghormati. Selain belajar mengkomunikasikan batas dengan jelas, kita juga perlu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai perubahan kita. Ini wajar dan tidak seharusnya membuat kita kembali ke pola lama. Ketika kita mulai berkata jujur dan menetapkan batas, ada yang akan merasa tidak nyaman karena mereka terbiasa kita selalu tersedia. Akan ada yang menilai kita berubah, lebih cuek, bahkan egois.
Namun ini adalah resiko yang harus kita terima jika ingin hidup lebih otentik. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuat kita membatalkan keputusan baik yang kita buat. Ingat, orang-orang yang tepat akan menyesuaikan diri dengan perubahan positifmu. Mereka yang tulus akan belajar menghargai batas yang kamu tetapkan dan justru mendukungmu untuk lebih sehat secara emosional. Mereka yang hanya mementingkan diri sendiri perlahan akan menjauh. Dan itu bukan kerugian, melainkan penyaringan alami yang menunjukkan siapa yang pantas kamu pertahankan dalam hidupmu. Seringkali kita berpikir bahwa mencintai diri sendiri hanya soal merawat tubuh atau memanjakan diri. Padahal salah satu bentuk cinta diri yang terdalam adalah keberanian menetapkan batas. Batas membuat kita menghormati kebutuhan fisik, emosional, dan mental kita. Dengan batas, kita tidak lagi membiarkan orang lain mengatur arah hidup kita. Kita bisa berkata, aku butuh waktu tanpa merasa bersalah. Kita bisa berkata, aku tidak setuju tanpa merasa takut dijauhi. Dan kita bisa memilih mana aktivitas yang benar-benar penting untuk kita jalani. Semua ini akan membantu kita merasa lebih utuh dan tenang dalam menjalani hari. Kita tidak lagi menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan, karena kita sudah lebih fokus mendengarkan apa yang hati kita inginkan. Dalam proses ini, kita juga akan belajar bahwa ketenangan sejati tidak datang dari pujian atau validasi orang lain, melainkan dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kata hati hanya demi menyenangkan orang, kita akan merasakan kegelisahan. Sebaliknya, ketika kita bertindak selaras dengan apa yang kita yakini, kita akan merasakan ketenangan meski orang lain tidak setuju. Inilah salah satu inti dari stoikisme yang mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan, sikap dan pilihan kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan atau katakan, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespon. Dan respons yang lahir dari kesadaran akan membuat kita lebih damai. Ketika kita berhasil melalui proses ini, kita akan mulai merasakan kebebasan emosional yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa terbebani harus selalu menyenangkan semua orang. Kita bisa membantu dengan tulus tanpa merasa terpaksa. Kita bisa hadir untuk orang lain tapi tidak lagi mengorbankan diri. Kita akan memiliki waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih berkualitas untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti menjaga kesehatan, mengejar cita-cita, atau meningkatkan diri pada Tuhan sesuai keyakinan kita. Hidup akan terasa lebih ringan dan bermakna karena kita tidak lagi mengukur harga diri dari pujian atau penilaian orang lain. Kita mulai menyadari bahwa kita layak dicintai bukan karena kita sempurna, tapi karena kita adalah manusia yang berusaha jujur pada diri sendiri dan bertumbuh. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas bersama hari ini bisa membantumu lebih berani menetapkan batas, menghormati diri sendiri, dan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Ingat, keberanian untuk menjadi diri sendiri bukan berarti kita berhenti peduli pada orang lain, tetapi kita berhenti mengorbankan kebahagiaan kita hanya demi menjaga perasaan semua orang. Kita berhak bahagia, kita berhak dihargai, dan kita berhak hidup selaras dengan hati kita sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan notifikasinya, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu belajar mengatakan tidak dan membangun batas. Bersama-sama kita bisa saling mendukung untuk menjalani hidup yang lebih tenang, otentik, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu menjaga kita dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian hati.